Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Kita awali dengan berdoa bersama untuk sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, kolega kita yang sudah mendahului kita. Semoga mereka senantiasa ada dalam maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan kekuatan serta jalan kesembuhan yang sempurna. Sementara yang masih ada dalam keadaan sehat, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat lahir batin untuk istiqomah beribadah. Dengan kita doa membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama saya berterima kasih melalui Pak Miko, Bapak Ibu berikan kesempatan saya untuk ngaji bareng. Tadi di awal tadi saya sempat mengungkapkan apa yang ada di hati saya. Kalau diundang ngaji keluarga besar Al-Hikam ini saya sangat nyantai karena merasa jadi keluarga. Nah, karena dua orang anak saya, Pak Fauzi baru memang selesai dari ITB-nya. Jadi alhamdulillah yang satu selesai di S2 Teknik Industrinya, yang adiknya selesai di S2 Teknik Penerbangannya. Jadi makanya saya merasa jadi keluarga besar Al-Hikam kalau diterima, alhamdulillah. Alhamdulillah, sama jurusannya dengan saya, Kiai. Oh gitu ya. Industri ya. Alhamdulillah. Ya. Keluarga teknik industri. Ya. Baik, tempo hari saya memang menawarkan topik menuju atau menjadi Muslim kafah, artinya Muslim yang paripurna, Muslim yang sempurna. Nah, kenapa itu saya tawarkan, saya ajukan kepada Bapak Ibu sekalian melalui Pak Miko? Karena dalam pandangan saya, Bapak Ibu sekalian itu aspek intelektualnya sudah paripurna. Nah, begitu ya. Oleh karena itu tinggal mengejar paripurna aspek ruhiyahnya. Karena memang kesempurnaan manusia terletak kepada intelektual ilmu, kemudian ruhiyah adalah iman. Itu sesuai di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah berjanji memastikan janjinya terjadi, mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ilmu identik dengan simbol intelektual. Saya pikir Bapak Ibu memang sudah paripurna untuk di bidang ini. Nah, makanya tinggal mengejar satu aspek, yaitu aspek ruhiyah, imaniyah, qalbiyah, rohaniyahnya. Maka tema yang saya sodorkan adalah menuju Muslim kafah. Nah, sekedar mengulang barangkali karena ayat ini sering sudah diceramahkan, dikhutbahkan, dikaji melalui ayat 208. Kalau Bapak tadarus Qur'annya kebetulan sampai di surat Al-Baqarah saat-saat ini, maka di ayat 208 itu pasti ketemu ayat seruan untuk menjadi Muslim kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Bapak Ibu boleh dilihat kalau sedang ada Quran di dekatnya, mungkin bisa dicoba. Bisa coba dibuka. Manfaatnya kalau kita ngaji sekaligus sambil baca itu nanti kalau habis kajian, tilawah sendiri sambil nyantai, itu terremain kembali
makna-makna yang pernah kita ungkapkan dalam kajian. Surat Al-Baqarah ayat 208. Ini yang kita berusaha bersama-sama untuk dikejar, menjadi muslim kafah, ya. Muslim paripurna, muslim ideal, muslim sempurna. Mungkin ada yang bertanya, apakah bisa manusia menjadi muslim sempurna, muslim paripurna? Paling tidak usahanya. Karena Allah menyerukan, maka kewajiban kita berusaha. Kesempurnanya sampai batas apa? Nah, itu sebatas maksimal kemampuan kita. Pasti tidak dipaksa. Allah akan menilai dari sisi upayanya. Nah, begitu. Kalau Allah sudah melihat hambanya berusaha, maka kurang-kurangnya nanti akan Allah tambahi dengan Rahman dan Rahimnya. Itu prinsip di dalam menjadi muslim kafah. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Fis-silmi, Islam. Ya. Supaya menjadi muslim kafah, maka hambatannya satu, Bapak Ibu kita semua paham, yaitu adalah godaan iblis. Maka Allah berpesan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Itu kata kunci kedua di dalam ayat 208 surat Al-Baqarah. Yang ketiga, peringatan Allah yang penting mendapatkan perhatian, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu jangan diikuti langkah-langkahnya karena dia sesungguhnya musuh, benar-benar musuh bagi orang-orang beriman, musuh bagi manusia. Jadi ada tiga kata kunci dalam ayat itu, tentang ya ayyuhalladzina amanu, kemudian seruannya masuk Islam secara kafah, paripurna, kemudian pesannya tidak boleh jangan mengikuti gerakan setan, karena setan itu musuh yang nyata. Nah, supaya tidak salah kutip, karena di dalam surat Al-Baqarah itu ada dua ayat yang terkesan bertolak belakang secara diametral. Yang satu lagi itu ayat 256. Nah, kalau sampai salah kutip, nah nanti bisa jadi hambatan. Di ayat 256 itu Allah berfirman, memberikan pernyataan la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, mengapa ini harus kita pahami secara berbarengan dengan seruan menjadi muslim kafah? Karena kalau semangat menjadi muslim kafah memang perlu daya juang. Daya juang kadang-kadang ada perasaan terpaksa karena memacu diri. Nah, tiba-tiba kalau kemudian mengutip ayat ini la ikraha fiddin, loh, di agama kan tidak ada paksaan. Nah, ini menjadi nanti tidak nyambung dengan spirit menjadi muslim kafah. Nah, oleh karena itu ini tempatnya berbeda. Kalau belum masuk Islam, itu ayat yang berlaku adalah la ikroha fiddin. Itu kalau belum masuk Islam. La ikroha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, apalagi Islamnya sejak lahir, maka ayat yang berlaku bukan yang ini untuk kita sekalian, tetapi ayat yang berlaku adalah ayat 208 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Itu semangat menjadi muslim kafah. Pak Miko, Pak Fauzi, kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja, tidak usah nunggu materi selesai, biar bisa interaktif juga mungkin lebih mudah. Karena takut kalau nanti sudah materi selesai lupa mau tanya. Saya kira interaktif juga tidak apa-apa, tidak akan mengganggu. Ya, Ustaz. Nanti kalau ada yang bertanya tinggal tunjuk tangan. Ya, baik. WhatsApp. Terima kasih. Ya, baik. Jadi itu ayat. Jadi jangan salah kutip pesannya begitu. Sebagai Muslim jangan menggunakan ayat la ikraha fiddin. Nanti akan lemah daya juangnya untuk menuju Muslim kafah.
Kalau sudah menjadi Muslim, maka spirit yang harus selalu ada di benak kita adalah udkhulu fisilmi kafah, masuk Islam secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, supaya outline-nya kita paham, Islam yang secara keseluruhan itu arahnya kemana? Ya. Nah, itu maka kita kaji untuk sesi yang pertama ini adalah memahami makna Islam tapi dari penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat sering barangkali membaca buku, mendengarkan kajian, menyaksikan berbagai pertemuan keagamaan yang membahas tentang Islam. Nah, melengkapi apa-apa yang sudah ada di kita sekalian, saya ingin menambahkan pembahasan, menyempurnakan wawasan kita, makna Islam dari penjelasan Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu sumber utama agama Islam, maka menjelaskan tentang Islam pastinya harus menggunakan referen yang paling utama, yaitu Al-Quran. Yang pertama, bahwa kata Islam itu, ini mungkin juga entah terfikir atau tidak untuk kita sekalian. Iya, kenapa Allah memilih agamanya dengan nama Islam, kok tidak dengan nama yang lain? Ini kan mungkin pertanyaan yang bisa saja muncul. Iya, kenapa Allah memilih nama bagi agamanya itu Islam, kok tidak memilih nama-nama yang lain? Islam itu sebuah kata, sebelum kita jawab pertanyaan tadi, Islam itu sebuah kata, kalau dalam sudut bahasa, yang asal katanya itu terdiri dari huruf sin, lam, dan mim. Ini sedikit teknis bahasa, hanya mengantarkan pemahaman kita. Nah, bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang kata asalnya itu terdiri dari huruf sin, lam, dan mim, dalam Al-Quran itu ada 3 perubahan bentuk kata. Yang paling pokok itu 3. Ada kata salam, ada kata aslama, ada kata salim. Itu 3 kata utama yang merupakan satu akar kata dengan satu kata Islam, yaitu salam, kemudian aslama, dan kemudian salim. Nah, untuk memahami makna Islam, maka kita harus melalui pemahaman makna-makna 3 kata ini, yaitu kata salam, dan kata aslama, dan juga kata salim. Itu sedikit teknis tentang makna Islam, mulai dari kata dasarnya sampai 3 kata utama. Nah, dari teknis bahasa ini, kalau kita terapkan dalam kajian Al-Quran, maka kita akan ketemu untuk menjawab pertanyaan tadi. Mengapa Allah memilih nama bagi agamanya ini, agama ini dengan nama Islam? Ya, dengan nama Islam. Ternyata karena Islam itu mencerminkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu As-Salam, nah ya, karena Allah itu As-Salam, maka memilih nama agamanya dengan kata Islam. Sehingga nanti akan tercermin seorang Muslim itu seperti apa kalau dilihat dari nama agamanya Islam, dan ternyata Islam itu satu akar kata Allah As-Salam, maka memilih nama bagi agamanya adalah Islam. Nah, ini sudah mulai Bapak Ibu boleh buka-buka tuh, yang menunjukkan bahwa Allah itu As-Salam. Itu dalam rangkaian Asmaul Husna. Mungkin Pak Fauzi, Pak Miko, Ibu-ibu bisa membuka Al-Qur'annya, itu di surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr itu surat yang keberapa itu? 59 kalau tidak salah. 59.
Di surat Al-Hasyr ayat 59 itu ada firman Allah, ini akhir surat Al-Hasyr ini merupakan ayat-ayat Al-Quran yang paling banyak rangkaian Asmaul Husna. Jadi rangkaian Asmaul Husna terbanyak dalam Al-Quran itu tercantum di akhir surat Al-Hasyr, ya, mulai ayat 23 sampai akhir. Nah, di ayat 23 itu ada asma Allah As-Salam. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam. Ya. Yang diartikan di situ kalau tidak salah, Allah As-Salam itu artinya maha sejahtera. Maha sejahtera. Nah, ini nanti akan, kalau ini dimaknai secara benar, akan menjadi spirit seorang muslim yang luar biasa. Seorang muslim harus sejahtera karena nama agamanya adalah Islam. Islam itu Allah pilih karena Allah itu As-Salam. Nah, maka jangan sampai menolak kesejahteraan. Apa ada orang menolak sejahtera itu? Justru ini sangat dicari. Dan ini menjadi spirit keislaman yang luar biasa. Jadi seorang muslim harus sejahtera sesuai dengan spirit makna nama agamanya. Tapi apakah harus sejahtera sendiri? Tidak. Tapi harus juga memberikan kesejahteraan kepada yang lain. Oleh karena itu ada Assalamualaikum. Nah, rangkaiannya nanti akan sampai ke sana. Jadi karena Allah itu As-Salam, salah satu Asmaul Husna, Asma Agung adalah Allah itu As-Salam, maha sejahtera. Karena maha sejahtera, maka maha mampu memberikan kesejahteraan seluruh kaula umatnya. Nah, maka memilih agama namanya Islam. Itu dari sisi nama, kenapa Allah memilih nama agamanya Islam, sehingga Allah tegaskan tuh, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Itu paling sering itu di surat apa itu Ali Imran, ya. Di surat Ali Imran, surat yang kedua, ayat ke 19 kalau tidak salah. Iya. Ayat ke-19 surat Ali Imran itu Allah nyatakan innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam. Alasannya tadi, ya ini otoritas Allah memberikan nama agamanya Islam sesuai dengan namanya. Nah, kira-kira kalau saya suka membuat ilustrasi begini. Kalau misalnya Pak Miko, Pak Fauzi, Bapak Ibu membuat sebuah perusahaan, maka perusahaan itu kan cerminan ideal sang pemilik, ownernya. Maka mungkin bisa bernama, mohon maaf, Fauzi Corporation atau apa begitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, Islam juga begitu. Islam itu berasal dari asma Allah As-Salam, maka nanti itu adalah Islam itu mencerminkan bagaimana Allah berkehendak dengan As-Salam ini, dengan Al-Islam ini. Ditetapkan innad dina indallahil Islam. Nah, pertanyaan berikutnya yang perlu dijawab, yang mungkin muncul di kita. Apa sesungguhnya isi Al-Islam itu? Ya. Allah adalah As-Salam, menetapkan Islam. Lalu isinya apa? Nah, isinya Islam itu dirangkaikan dengan Subulus Salam. Nah, ini Bapak Ibu perlu melihat ayatnya. Itu di surat Al-Maidah untuk menjawab pertanyaan Nabi tadi. Apa isinya Islam itu? Itu di surat Al-Maidah, surat yang ke-5,
Ya, surat yang kelima itu ada bunyi yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam ayat 16. Ya, di surat Al-Maidah ayat 16. Nah, itu yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam, yang artinya dengan kitab itulah Allah menunjuki, memberikan petunjuk orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Nah, jadi kalau begitu Allah As-Salam menetapkan pilihan nama agamanya adalah Islam. Nah, isinya adalah jalan-jalan keselamatan. Ya, jalan-jalan keselamatan. Itu isi dari agama Islam. Isinya adalah jalan-jalan keselamatan bagi manusia. Nah, sampai sini kita kemudian bisa merasakan betapa maha bijaksana dan maha sayangnya Allah kepada manusia. Manusia diciptakan sebagai ciptaan terbaik, lalu diberikan agama dengan nama terbaik, memberikan spirit kesejahteraan Islam tadi itu. Nah, kemudian tidak disebut sejahtera kalau tidak selamat. Maka isi agama Islam itu adalah jalan-jalan keselamatan. Pasti ada yang dituju. Karena Islam ini segera nama adalah sebuah jalan, maka ada yang dituju pastinya. Sebelum sampai kepada kemana tujuan Islam ini, dengan jalan-jalan keselamatan itu, lalu kalau tidak melalui Islam yang berarti tidak selamat, lalu arahnya kemana sebelum ke sana? Kita melihat bahwa Islam ini agama yang diridhoi Allah, itu juga bisa kita lihat di dalam surat Al-Maidah tapi ayat 3. Kalau tadi itu ayat 16. Sekarang kita lihat ayat 3. Di ayat 3 itu ada firman Allah, waraditu lakumul islamadina. Allah ridho bahwa yang jadi agama bagi manusia itu adalah Islam. Ini sama, ayat Al-Maidah ayat 3 itu sama dengan satu kata di ayat 16-nya tadi, manittaba'a ridwanahu, mengikuti keridhaan Allah. Nah, ini sering kita ungkapkan, sering Bapak Ibu katakan, hidup ini mencari ridho Allah. Nah, kalau mencari ridho Allah, jalannya sudah benar, yaitu melalui Islam. Oleh karena itu, seberapa jauh, seberapa besar kemungkinannya kita memperoleh ridho Allah, bisa diukur seberapa besar porsinya kita berislam. Nah, kira-kira gitu. Maka kalau semangat menuju Muslim kafah, Muslim yang paripurna, kira-kira padanannya adalah semakin mendekati kesempurnaan kemusliman kita, maka semakin besar kesempurnaan keridhaan Allah kita terima. Nah, nanti ridho Allah itu wujudnya apa? Ridho itu kan terkesan tidak materi, tidak tampak, tidak fisik. Nah, nanti akan kita lihat ridho Allah itu sesungguhnya apa wujudnya. Kalau sekarang ini kan belum tampak. Kita mencari ridho Allah, disodorkannya jalan Islam. Tapi ridho Allah itu sesungguhnya apa? Nah, nanti akan kena ujungnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jalan yang diridhoi Allah. Nah, nanti akan menuju ke sana. Baik, itulah bahwa Allah As-Salam memilih nama agama bagi manusia dengan nama Islam. Isi agama Islam adalah jalan-jalan keselamatan. Jalan-jalan keselamatan itulah
yang nantinya, kita lihat sekarang. Kita lihat, ini tujuannya. Tujuannya kemana? Tujuan karena Allah As-Salam menetapkan agama namanya Islam, isinya jalan-jalan keselamatan, sebagai jalan pasti punya tujuan. Ternyata Al-Quran memberikan petunjuk, tujuannya adalah Darussalam. Ya, tujuannya adalah Darussalam. Nah, Bapak Ibu supaya tahu persis Darussalam itu apa, walaupun mungkin sudah pernah dengar yang namanya Darussalam itu adalah surga, tapi boleh Bapak lihat, Ibu lihat di surat Yunus. Nah, ini sengaja saya ajak menjelajah ayat-ayat Al-Quran supaya nanti kalau habis kajian, nyantai-nyantai tilawah sendiri, akan ketemu lagi ayat-ayat yang pernah dibaca dalam kajian. Di dalam surat Yunus, surat yang ke-10. Surat yang ke-10. Surat yang ke-10 ayat 25. Ayat 25. Di situ ada wallahu yad'u, ya. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Kalau Bu Nungki atau siapa yang bawa Quran mungkin bisa dibaca terjemahnya biar disimak oleh yang lain, atau Bapak Ibu siapa yang berkenan mungkin sekedar membaca terjemahnya. Boleh, Pak. Boleh, ya. Kalau mau dibaca ayatnya juga bagus. Barangkali ada yang kurang-kurang pas, nanti bisa kita betulkan. Tapi kalau sekedar terjemahnya boleh juga supaya mempercepat kajian. Boleh. Terjemahnya, Ya, silakan, Ibu. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam atau surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus atau Islam. Iya, ya. Ini ayat ini menurut hemat saya harus menarik bagi Bapak Ibu sekalian, karena seringkali membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Barulah kita ketemu yang disebut jalan lurus, yaitu Islam. Ya. Makanya terhadap sesama Muslim, walaupun kondisinya seperti apa, tidak boleh dijelek-jelekan, karena dengan Islam itu dia telah berada pada jalan yang lurus. Nah, tinggal nanti perjalanannya belok apa enggak, kan begitu. Jadi sudah ada di track yang benar, persoalannya nanti belok di tengah jalan apa tidak. Nah, Allah As-Salam menetapkan agama namanya Islam, inna dina indallahil Islam. Isinya adalah subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Nah, tujuan yang ingin dicapai adalah hendaknya manusia itu ke Darussalam, yaitu surga. Jadi surga itu istilah Al-Qur'annya adalah Darussalam. Kalau tadi Assalam Allah Maha Sejahtera, maka surga Darussalam adalah rumah kesejahteraan yang paling tinggi. Tidak ada bandingannya. Jadi ini menarik. Allah As-Salam punya agama Islam, jalan keselamatan untuk menuju Darussalam. Wallahu yad'u ila Darussalam. Allah menyeru, memanggil, mengundang pada manusia untuk menuju Darussalam. Nah, wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan diberikan petunjuk orang-orang yang dikehendaki Allah kepada jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan lurus adalah Islam. Di dalam ayat ini saja sudah jelas. Islam jalan lurus, kalau lurus kemana? Ke surga. Kalau tidak lurus kemana? Tinggal begitu, ya. Nanti akan ketemu. Kalau tidak lurus kemana? Kalau lurus itu jelas ke surga. Itu menariknya penjelasan makna Islam dari ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu tentu familiar kajian model begini, ini kajian tematik. Jadi satu
tema tertentu dengan pendekatan komprehensif berbagai ayat yang relevan. Ya. Jadi Islam adalah jalan lurus, tujuannya adalah Darussalam. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa harus ke Darussalam yang namanya surga? Iya, karena manusia itu pada dasarnya makhluk surga. Bukankah Nabi Adam itu berawal dari surga? Nah, kemudian turun ke dunia, punya anak, cucu, keturunan, zuriyah, bangsa, dan segala macamnya termasuk di antara kita, maka ya sudah layak kalau harus kembali ke Darussalam. Karena manusia memang aslinya dari surga. Sehingga kalau ada mengatakan tugas manusia hidup ini sebenarnya satu, yaitu apa? Kembali ke surga. Karena memang manusia berawal datang dari surga. Ya, Darussalam. Darussalam. Ada ayat lain yang Darussalam lebih menguatkan lagi bahwa Darussalam itu artinya surga. Mungkin ada satu ayat lagi yang boleh kita rujuk yang dekat-dekat dengan ayat yang tadi. Itu adalah di surat Al-An'am, ya. Di surat Al-An'am. Nah, di surat Al-An'am itu Bapak Ibu akan ketemu ayat lahum darussalam inda rabbihim. Lahum darussalam inda rabbihim. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 127. Di surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu surat ke-6 ya. Surat ke-6. Boleh dibaca terjemahnya supaya lebih jelas bahwa tujuan Islam, melalui Islam, manusia adalah menuju Darussalam, artinya surga, karena memang manusia berawal datang dari surga. Boleh dibaca terjemahnya, Bapak, Ibu? Baik, saya coba baca, Ustaz. Ya. Bagi mereka tempat yang damai di sisi Tuhannya, ini dimaksud surga, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Bagi mereka ada beberapa penghargaan yang agung dari Allah. Iya. Jadi lahum Darussalam, ya. Itu kalau dibaca ayatnya ada Darussalam yang diterjemahkan tadi rumah apa tadi? Rumah kedamaian, rumah kesejahteraan, Darussalam. Lahum Darussalami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Nah, ini sampai di sini tujuan manusia jelas. Kalau kita runut dari awal, Allah lah As-Salam. Kemudian menetapkan agama Islam. Isi agama Islam adalah jalan-jalan keselamatan agar manusia kembali kepada Darussalam, yaitu surga sebagai tempat asal manusia. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak, saya akan lanjut. Sebelum masuk surga, itu nanti akan sampai ke sana. Sebelum masuk surga, akan diterima lebih dulu oleh para ulama. Saya saya menang 27 kilo. Saya batil 20 kilo mah. Kang Darman. Siap. Ya. Untuk kalau sudah sampai Darussalam, nah, mereka boleh dibuka kembali Bapak Ibu di surat Az-Zumar. Di sana ada kata salam yang artinya ucapan selamat. Kalau tadi As-Salam maha memberikan keselamatan, maha memberikan kesejahteraan, agamanya Islam, kemudian isinya jalan keselamatan menuju Darussalam. Ternyata begitu sampai di
surga itu juga mendapatkan sambutan dengan ucapan salam. Ya, dengan ucapan salam. Boleh dibaca Pak Miko atau Bapak Ibu yang lain, Bu Luke boleh ayat ya. Ayat 73 surat Az-Zumar itu surat yang ke-39. 39. Ketemu? Surat ya. Boleh dibaca yang ketiga, yang ayat 73 maksud saya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya ke surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Iya, itu kata kesejahteraan itu terjemahan yang sebenarnya kurang tepat, walaupun menunjukkan terjemahan harfiah. Karena apa? Karena kata salam di situ itu adalah ucapan selamat untuk orang-orang yang bertakwa sebagai orang-orang yang sukses sehingga bisa kembali ke rumah asalnya yaitu surga. Ya. Jadi manusia itu berawal dari surga, Nabi Adam, bapak moyang seluruh umat manusia, maka mestinya semua harus kembali ke surga. Ya. Makanya ketika sampai ke surga dianggap orang yang sukses. Dan kemudian terhadap orang yang sukses layak diucapkan selamat. Bapak Ibu boleh simak ayat itu, bunyi kalimat ayatnya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Selamat ya buat kalian. Tibtum, kalian telah beruntung, sukses menjalani kehidupan sehingga tetap membawa ketakwaannya. Selamat kalian berhasil menjalani kehidupan dan akhirnya kalian berhak masuk surga dan kekal di dalamnya. Kira-kira begitu. Wasiqal ladzina taqaw, digiring, dibawa, diarahkan, diangkut orang-orang yang bertakwa, diangkut ilal jannati, ke surga secara berombong-rombongan. Nanti termasuk rombongan Al-Hikam. Terserah Bapak Ibu ikut rombongan yang mana. Kalau saya ditanya ikut rombongan mana, ikut rombongan yang lebih dulu Pak Miko ya. Jadi ya ikut rombongan yang lebih dulu masuk saja. Apakah nanti rombongan ITB, rombongan Al-Hikam, rombongan lain-lain, pokoknya ngikut yang masuk lebih dulu. Ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nah, di dalam setelah itu, setelah datang di hadapan surga, kemudian dibukakan pintu-pintunya, lalu diucapkan salamun alaikum. Nah, ini juga mengandung pelajaran. Kenapa kita suka mengucapkan selamat kepada teman-teman yang berhasil? Ini akhlak Qur'ani. Ya, orang masuk surga saja diucapkan selamat, dan orang masuk surga dianggap orang yang sukses menjalani kehidupannya. Ibarat seorang musafir pergi jauh bisa kembali ke rumah, itu sebuah sukses perjalanan yang luar biasa. Asalnya dari surga bisa kembali surga, padahal hiruk pikuk dunia itu luar biasa menggodanya, tapi tetap saja lurus sehingga bisa sampai Darussalam, maka layak diucapkan selamat. Selamat buat kalian telah berhasil, dan inilah surga yang dijanjikan sebagai buah perjuangan puluhan tahun sepanjang hidup. Nah, kira-kira begitu. Sehingga kalau kita mengucapkan selamat kepada teman-teman yang berhasil, anak kita, tetangga kita, sahabat kita, selamat ya, sukses gitu. Nah, ini sangat bernilai ibadah seandainya kita sadar bahwa ini adalah bagian dari pelajaran Al-Quran.
Memberikan ucapan selamat kepada orang yang sukses itu adalah akhlak Qur'ani. Kita meniru ayat 73 surat Az-Zumar, di mana Allah memberikan pelajaran orang yang sukses menjalani hidup sehingga kembali ke surga, itu diucapkan salam. Selamat, salam. Ya. Maka Bapak Ibu nanti kalau menerjemahkan ayat ini, mungkin kalau diterjemahkan kesejahteraan bagi kalian kurang begitu greget. Tapi kalau ucapan selamat ya, itu sudah segala-galanya. Ya kesejahteraan, ya kebanggaan, ya kebahagiaan, ya wah segala macam masuk. Nah, nanti kita lihat kata salam itu ternyata memang multimakna positif. Ya, salam tidak ada yang berkonotasi negatif. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nah, setelah itu masuk surga, ya. Rutenya begitu, ya, rutanya begitu. Nah, untuk bisa apa yang diperoleh ketika masuk surga nanti, nah itu Bapak Ibu harus membuka surat Yasin. Nah, ini surat yang paling favorit, ya, surat yang paling favorit dalam majelis-majelis ta'lim adalah surat Yasin. Nah, nanti kenapa surat Yasin itu surat yang paling favorit, paling populer di kalangan majelis ta'lim, bahkan paling populer untuk mendoakan orang-orang yang akan wafat, bahkan orang yang sudah wafat, ternyata memang isinya surat Yasin itu tentang orang-orang yang sukses. Bapak Ibu boleh dibaca tuh surat Yasin. Surat Yasin mulai ayat 55 barangkali. Nanti ujungnya 58. 55 sampai 58. Boleh dibaca terjemahnya itu inna ashabal jannatil yauma. Kalau sudah masuk surga itu kesibukannya apa? Kalau di dunia adalah sibuk beramal. Nah, kalau di surga memang sibuk menikmati. Nah, sehingga kalau orang sangat mengejar kenikmatan di dunia, walaupun bagaimana mungkin belum sepenuhnya dicapai. Kenapa orang tidak mencapai kenikmatan sempurna di dunia? Karena di dunia bukan untuk dinikmati. Dunia itu adalah untuk beramal. Nah, puncak kenikmatannya nanti ketika sudah kembali ke surga. Aksioma Al-Quran begitu. Rasul bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Kalau yang namanya ladang pasti jerih payah, mandi keringat, peras keringat, banting tulang dalam rangka mendapatkan hasil. Nah, hasilnya dinikmati ketika sudah kembali ke rumah asal manusia adalah surga. Nah, maka itu dijelaskan di ayat 55 sampai 58. 55 sampai 58. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatun. Walahum ma yadda'un. Nah, salamun qaulan mir rabbir rahim. Boleh dibaca terjemahnya, Bu, Pak? Ya, saya, Pak. Ya. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Iya. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Iya. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Iya. Nah, itu nanti ucapan salam yang tertinggi, baik tertinggi nilainya, tertinggi asalnya dari yang Maha Tinggi yaitu Allah, maupun tinggi dari sisi kualitasnya itu adalah salam surga. Ya, Bapak Ibu, kalau baca Yasin,
sampai kepada ayat 58, salamun qawlam mir rabbir rahim, ini adalah salam surga. Ya, salam surga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi baru di depan pintu surga, salamun alaikum tibtum, yang di ayat 73 surat Az-Zumar, itu salam ucapan selamat dari para penjaga surga. Nah, sekarang mendapatkan ucapan selamat langsung dari pemilik surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang tadi punya salah satu asma agung, As-Salam. Makanya Allah pun memberikan ucapan selamat kepada hamba-hambanya yang selamat menjalani perjalanan hidup melalui Islam. Allah As-Salam memberikan nama bagi agamanya Islam, isinya jalan keselamatan agar manusia kembali ke rumahnya, yaitu Darussalam surga. Kalau sudah di depan pintu surga dapat ucapan selamat dari para penjaga surga, dan kalau sudah sampai masuk rumahnya maka mendapatkan selamat, ucapan selamat dari sang pemilik surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau begini kita sudah boleh merujuk surat Al-Fajr, ya, surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr itu surat Al-Fajr itu surat yang ke-89, ya. 89. Ayat berapa, Ustaz? 4 ayat terakhir. Jadi mulai ayat 27, ya. 27. Nah, ini ayat menjawab pertanyaan tadi sampai kaitannya dengan ridho Allah dan surga. Ya. Nah, itu boleh dibaca terjemahnya itu ayat 27, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ya, wahai jiwa yang tenang, terus yang dinilai masuk ke irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah ke dalam surga Tuhanmu yang diridai. Fadkhuli fi ibadi, dan jadilahkah hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, pertanyaannya jadi kejawab. Ya, pertanyaan tadi, kalau hidup memang ingin memperoleh ridho Allah, dan ridho Allah dalam hidup sebagai jalan hidup yang diridhoi adalah jalan Islam. Nah, wujud ridho Allah itu apa? Nah, adalah surga. Jadi ridho Allah itu wujudnya surga. Surga itu wujud ridho Allah. Maka kalau ada sahabat-sahabat kita berkata, saya hidup tidak mencari apa-apa, yang penting mencari ridho Allah, itu sama dengan mencari surga. Surga dan ridho Allah itu sebuah kesatuan, satu hal, tidak beda. Nah, buktinya apa? Ayat 27, 28, 29, 30. Itu surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, irji'i, kembali. Makanya kalau ada orang wafat lalu ucapannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi harap dipahami, ini bukan ucapan bela sungkawa. Ini salah kaprah ini. Ucapan bela sungkawa, duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kesannya ini ditujukan kepada orang yang wafat, padahal itu adalah kami, ya, itu beda, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan hatimu ridho, radiyatan, ridho, puas, rela. Mardiyah juga mendapatkan keridhaan Allah.
Nah, apa itu fadkhuli fi ibadi? Orang yang dapat ridho Allah itu adalah orang yang diaku mendapatkan pengakuan sebagai hamba Allah sejati, ibadi. Nah, wadkhuli jannati, dan ujungnya masuk surgaku. Nah, kalau sudah masuk surga, tadi mendapatkan ucapan salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam surga dari Allah Subhanahu wa taala. Selama pandemi kita ada model salam baru ya, salam sehat gitu ya Pak ya. Ya, selama pandemi kita ada ucapan salam sehat. Nah, kalau ada wafat mungkin ucapannya salam surga. Mudah-mudahan mendapatkan salam surga dari Allah, salamun qaulan mir rabbir rahim, yaitu ayat 58 surat Yasin tadi. Nah, dari ayat ini, dari ayat 27 yang memanggil jiwa orang yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Pertanyaannya, jiwa yang tenang itu jiwanya siapa? Nah, gitu. Karena ini ada klaim semua orang. Setiap orang yang wafat itu selalu kebanyakan diungkapkan telah meninggal dunia, telah wafat, telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Nah, ini artinya apa? Artinya semua orang berharap kembali kepada Allah itu tenang, dalam keadaan tenang. Padahal tenang di sini ada kriterianya dan ada nilainya. Orang yang tenang kembali kepada Allah sehingga dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu adalah orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Ya, orang yang diaku sebagai hamba Allah, dia mendapatkan ridho Allah, itu panggilan untuk ahli surga. Nah, makanya ada syarat-syarat tertentu. Tidak semua orang itu wafat dengan tenang. Karena wafat dengan tenang seperti yang dimaksudkan ayat 27 surat Al-Fajr ini, itu ada kriterianya, ada syaratnya. Syaratnya terletak di ayat 28 di surat Ar-Ra'du. Di surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du 20 ayat 28, itulah petunjuk tentang siapa sebenarnya yang meninggalnya dengan tenang. Dan orang yang meninggal dengan tenang itu dia kenapa tenang? Karena sudah mendapatkan jaminan surga. Kenapa mendapatkan jaminan surga? Karena dia telah melalui jalan yang diridhai Allah, yaitu Islam, sampai akhir hayat. Dan kemudian dia diaku sebagai hamba Allah dan mendapatkan ridho Allah. Makanya tenang. Nah, surat Ar-Ra'du ya. Ar-Ra'du. Itu tulisan Latinnya suka ditulis Ar-Ra'd ya. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, jadi yang dimaksud jiwa yang tenang, yang dipanggil oleh Allah sebagai hamba yang jiwa yang tenang itu tadi adalah jiwa orang beriman yang ahli zikir. Nah, Pak Farid, Bapak Ibu sekalian, itu di dalam ayatnya itu allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ya. Nah, di situ maksudnya zikrullah, tidak sekedar ingat ya. Ingat itu hanya sebagian kecil dari yang namanya zikir. Karena kata zikir dalam Al-Qur'an, kata zikir dalam Islam itu mempunyai makna satu, ingat. Kalau sudah ingat kemudian menyebut, maka ada zikir yang secara lisan diucapkan. Nah, itu makna zikir. Yang ketiga zikir itu maknanya sadar. Ya, maknanya sadar. Jadi zikir itu maknanya 3. Ingat, menyebut, kemudian sadar. Nah, orang-orang yang selalu ingat, selalu menyebut, selalu sadar tentang Allah, nah, dia hidupnya akan terbimbing. Nah, itulah yang kemudian
jalannya lurus melalui bimbingan-bimbingan Islam, sehingga dia sampai akhir hayatnya akan tetap menjadi tenang. Nah, jadi kalau sekali waktu mungkin ada orang yang merasa gelisah, segalanya ada, hidup serba ada, yang tidak ada satu ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian, semuanya ada, tapi yang satu ini belum ada, berarti satu yang kurang, yaitu kurang zikir. Nah, karena jaminan Allah, Allah yang menciptakan manusia, maka Allah lah yang paling tahu manusia yang ingin tentram itu harus seperti apa. Maka ada ungkapan bahwa Al-Quran ini adalah manual book kehidupan manusia. Kalau Bapak Ibu punya Android baru, maka supaya bisa mengoptimalkan fungsi Android, ya kan harus membaca manual booknya, buku petunjuknya. Nah, buku petunjuk yang paling otoritatif bisa dipercaya, kalau dibuka, dipelajari dengan baik, orang yang membuka, yang mempelajari akan bisa mengoperasikan, mengoptimalkan fungsi Android-nya. Bahkan ketika satu saat error bisa memperbaiki, karena paham buku petunjuknya. Nah, petunjuk manual book yang paling otoritatif, ya yang dikeluarkan oleh pabriknya. Nah, pabrik pasti lebih tahu tentang Android yang dikeluarkan, tentang mobil yang diproduksi, maka dia mengeluarkan manual book. Sehingga orang yang berpedoman pada manual book terhadap produk yang dia miliki, maka akan bisa menyelesaikan problem-problem jika muncul. Begitu juga kehidupan manusia. Allah menciptakan manusia, Allah Maha Sayang, kemudian manusia agar bisa mengoptimalkan dirinya, maka diberikan petunjuk manual book berupa Al-Quran. Nah, maka kalau manusia sedang error dalam dirinya, tidak ada cara lain membenahi diri yang lagi error itu, kecuali dengan Al-Quran. Karena itu manual booknya. Nah, kalau ada orang hidupnya error, tetapi membenahinya tidak dengan manual booknya, alih-alih bisa baik. Kadang-kadang yang baik malah bisa menjadi buruk. Karena dengan PD-nya dioprek, padahal dia tidak paham betul harus ngopreknya seperti apa. Membenahi kehidupan harus dengan manual book yang diciptakan oleh Sang Pencipta, identik dengan ilustrasi bahwa membenahi mobil harus dengan berpedoman manual book yang dikeluarkan oleh pabrik. HP yang error kalau mau memperbaiki juga harus berpedoman kepada manual book yang dikeluarkan oleh pabrik HP-nya, maka manusia juga begitu. Kalau hidupnya lagi error, kalau ingin kembali baik, maka harus melihat manual book, yaitu Al-Quran. Nah, sedikit tentang ketentraman juga begitu. Makanya kalau sedang gelisah, sedang gundah gulana, sedang amarah dan lain-lain, maka kembali ke manual booknya memberikan petunjuk apa. Itu gejolak jiwa, ketidaktentraman, dan segala macam. Nah, ayat 28 surat Ar-Ra'd memberikan petunjuk yang jelas. Orang-orang beriman hanya bisa tentram hatinya kalau dia mau zikrullah. Ya, mau zikrullah. Asal mau zikrullah, maka dijamin hidupnya tentram. Kalau hidupnya tenang, maka sampai wafat pun akan tenang, maka tumakninah bahasanya, sehingga dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Baik Bapak Ibu, dengan 4 ayat terakhir surat Al-Fajr, kita jelas memiliki jawaban yang tegas. Hidup kalau ingin mendapatkan ridho Allah, jelas harus melalui Islam. Karena surat Al-Ma'idah ayat 3 tadi, waraditu lakumul islamadina. Ayat 16 surat Al-Ma'idahnya, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Dengan Al-Quran itu Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang diridhoi. Dan yang diridhoi itu menurut ayat 3-nya adalah Islam.
wa raditu lakumul Islam madinah. Maka kalau ingin mendapatkan ridho Allah, jalannya Islam, wujudnya apa? Ujungnya adalah al-jannah, surga. Itu jawaban jelas dari 4 ayat terakhir surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembali, ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mohon maaf tadi saya menyimpang sedikit berkaitan dengan ucapan innalillahi itu. Nah, ini sekedar sekedar tambahan saja. Seringkali kita mendengar sahabat-sahabat kita mengucapkan bela sungkawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu sesungguhnya itu kalau dalam agama Islam, ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu namanya kalimah istirja. Sama dengan la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Itu nama, ya, nama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu namanya kalimat istirja. Istirja itu dari kata roja'a yang perintahnya itu irji'i tadi itu kembalilah. Maka kalimat istirja artinya kalimat penyadaran diri untuk kembali. Nah, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebenarnya bukan ditujukan kepada yang wafat maupun keluarganya, bukan. Innalillahi itu ditujukan kepada diri sendiri. Oh iya ya, sahabatku sudah wafat. Maka kami, nah terjemahannya kan begitu. Ya. Terjemahannya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk membuktikan ini coba Bapak Ibu buka di surat Al-Baqarah. Ini supaya ada tambahan bagi kita. Surat Al-Baqarah itu ayat berapa tuh? 153, 155. 155 ya. Coba dibaca di situ apa namanya? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal boleh anfusi dibaca, Pak? wasamarat. Boleh dibaca. Sabirin. Wabasyiris sabirin, terus Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau ada musibah maka menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus jadi ayat itu terjemahnya coba innalillahi. Ayat 156 yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Iya, itu namanya kalimat istirja. Kesadaran rohani tentang pastinya akan kembali kepada Allah seperti orang yang sudah kita saksikan kembali lebih dulu dari kita. Jadi ucapan ini lebih kepada penyadaran diri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, persoalannya kembali kepada Allahnya kemana? Karena Allah punya 2 tempat nih. Kan begitu? Ujungnya hanya 2 tempat. Kalau yang tadi satu tempat adalah jalan lurus Darussalam surga. Nah, kalau jalannya bengkok, nah gitu ya. Kalau jalannya bengkok itu adalah masuk ke dalam kelompok di ayat 59. Kalau saya tidak salah sebut, coba kembali ke Yasin ayat 59. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ayat itu merupakan kemarahan Allah kepada orang-orang yang tidak menempuh jalan lurus. Sudah disediakan surga tapi mereka milih jalan lain. Saking kecewanya Allah bukan sekedar murka, tetapi karena memang manusia itu dianggap keterlaluan milih jalan lain. Maka di situ suaranya lantang ketika manusia sudah dibagi 2, yang golongan takwa jalan lurus tadi. Nah, itu sudah
mendapatkan salam surga, sementara yang tidak ahli surga jalannya bengkok, itu mulai ayat 59. Mohon barangkali Bapak berkenan membaca sampai bawah ayat 60-an, 68 mungkin, coba. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Betul. Wa ani'buduni. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Satu lagi. Walaqad adallalna katsiran walaqad adalla minkum. Walaqad adalla minkum jibilan katsiran. Afalam takunu ta'qilun. Hadhihi. Satu lagi. Hadhihi jahannamul lati kuntum bihi tukadzibun. Kuntum bihi tukadzibun. Ya, coba itu terjemahnya. Wamtazul sampai ke ayat itu. Ayat sebentar. Ayat 59. Ya. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ya. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Dan sungguh ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara manusia, di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Itulah neraka jahanam yang dulu telah diperingatkan kepadamu. Masuklah ke dalamnya pada hari itu karena dahulu kamu menginginkannya. Ya. Jadi ayat-ayat itu merupakan wujud kemurkaan Allah, kemarahan Allah, lantaran manusia tidak mengikuti jalan yang sudah Allah tunjukkan. Nah, ayat-ayat itu misalnya saja wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan. Tidakkah saya sudah mewanti-wanti agar kalian tidak mengikuti menyembah setan? Nah, pertanyaannya adalah dalam kajian ini, Allah di mana letaknya Allah telah mengingatkan tadi, jangan ikuti setan tadi. Letaknya di ayat 208 awal kajian kita tadi. Coba kembali ke ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara paripurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti perbuatan setan. Maka ketika yaumal hisab, hari mahsyar, mereka sudah betul-betul terbukti harus masuk neraka karena mencari jalan lain, Allah akan mengungkapkan seperti yang di surat Yasin itu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah dulu kalian, wahai keturunan Adam, telah aku wanti-wanti, aku ingatkan jangan mengikuti setan. Dan hendaklah kalian menyembahku, wa anibuduni hadza siratum mustaqim, agar kalian menyembahku, beribadah kepadaku melalui jalan yang lurus, yaitu Islam. Ya, itu kesesuaian antara ayat-ayat di dalam surat Yasin kaitannya dengan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, sampai kepada Islam itu jalan keselamatan. Kalau selamat sampai mendapatkan ucapan salam dari Allah, salam surga, salamun qaulan mir rabbir rahim. Yang tidak selamat, yang tidak selamat itu akan masuk golongan ayat 59 sampai ayat berapa tadi? 65 atau berapa? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Alam ma'ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Sudah, kamu masuk ke dalam ke sana. Yang dulu kamu mengingkarinya, sekarang baru terbukti. Nah, begitu. Baik, itu
Nah, sekarang kita bicara setelah tahu petanya begitu, runutnya begitu, kita kemudian sekarang tandanya seorang muslim kafah itu seperti apa? Nah, Al-Quran itu membagi manusia ada 3. Ya, saya sering sampaikan dalam berbagai majelis, sistematika Al-Quran itu, Pak Fauzi, Pak Farid, kalau membaca surat Al-Baqarah, ya, ayat 1 sampai 20, itulah pengelompokan manusia. Ya, Allah mengelompokkan manusia menjadi 3. Ayat 1 sampai ayat 5 itu adalah kelompok orang-orang beriman. Betul ya? Ya. Nah, ayat 6 sampai 7 itu adalah kelompok orang-orang kafir. Ternyata ayat yang paling banyak adalah bicara orang-orang munafik, yaitu ayat 8 sampai ayat 20. Itu semua bicara tentang orang munafik. Kalau begitu, ketika mendengar seruan ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, itu manusia juga terbagi 3. Nah, bagaimana respon orang beriman terhadap seruan muslim kafah? Bagaimana respon orang kafir? Lalu bagaimana pula respon orang-orang munafik? Nah, begitu. Nah, untuk mengetahui ini Bapak boleh merujuk beberapa ayat. Orang beriman itu cirinya kalau diseru kepada Islam, diseru untuk bergiat dalam Islam, diseru untuk kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, ya. Kalau orang kafir itu responnya sami'na wa asaina. Ya, itu kebalikannya. Nah, kalau orang munafik, memang orang munafik itu serba tidak jelas. Seperti kafir, tapi ya sepertinya iman. Dikatakan mukmin beriman, tapi perilakunya kayak kafir juga. Nah, maka respon terhadap seruan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, itu istilah Al-Quran mengatakan sami'na wahum la yasma'un. Mereka seperti mendengar tapi tidak mendengar. Nah, untuk memastikan petunjuk Al-Quran tentang respon manusia kepada seruan muslim kafah ini, Bapak boleh merujuk yang pertama, itu di surat An-Nur. Ya, di surat An-Nur. Surat An-Nur, surat yang ke berapa? 24 ya? 24. 24. Ya, Pak Farid barangkali bisa dilihat di ayat 51. Ya, di ayat 51. Sebentar, Pak. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu, betul ya, sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Ujungnya apa? Ujungnya persis dengan ujung ayat 5 surat Al-Baqarah. Wa ulaika humul muflihun. Betul ya Pak Farid ya? Ya. Nah, boleh dibaca terjemahnya Pak? Ayat 54 tadi Pak ya? 51. 51. Sebentar Pak. 51 surah An-Nur. Ya. Sesungguhnya orang sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar ia memutuskan perkara di antara mereka hanyalah kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, itu respon orang beriman. Kalau diterjemahkan secara runut, ya, hanya orang-orang beriman saja. Nah, ini menyangkut fikih bahasa, menyangkut pendalaman makna bahasa. Kata innama itu namanya kalau dalam bahasa Arab namanya adatul hasri. Satu kata yang memberikan makna spesifik hanya. Ya. Maka makna ayat itu hanya orang-orang beriman sajalah yang apabila diseru, diundang untuk
kepada Allah dan Rasul-Nya agar menerima hukum-hukum di antara mereka, hanya orang beriman saja yang menyatakan ayyaqulu sami'na wa ata'na. Nah, itu istilah baku. Sami'na wa ata'na, saya dengar, saya patuh. Nah, ini respon orang beriman ketika diseru muslim kafah. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang dinyatakan oleh Allah wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tadi saya katakan ujung ayat 51 ini persis sama dengan ujung ayat 5 surat Al-Baqarah. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang-orang yang selalu sami'na wa ata'na terhadap agama, itulah orang yang mendapatkan hidayah, orang yang menuju muslim kafah, dan sudah dinyatakan oleh Allah dan pasti tidak salah pernyataan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Itu satu, respon orang beriman. Kalau orang kafir, nah, Bapak boleh lihat, masih di surat Al-Baqarah, kalau orang kafir itu responnya kalau diundang untuk agama, ya, diseru untuk ibadah, diseru untuk agama, diseru untuk menjadi muslim kafah, dia akan berkata sami'na wa asoyna. Saya patuhi, saya dengar, tapi saya tidak mau patuh. Nah, itu Bapak boleh lihat, Ibu-ibu boleh lihat, boleh baca di surat Al-Baqarah ayat 93. Ya, ayat 93. Boleh dibaca terjemahnya yang sudah ketemu barangkali. Ingatlah ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarnya, tetapi kami tidak menaatinya. Diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekufuran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh keimananmu kepadamu jika kamu orang-orang mukmin. Ya, jadi itu respon orang-orang kafir. Sami'na, ya, dalam teks Arabnya sami'na wa asoyna. Jadi saya dengar tapi saya tidak mau patuh. Kebalikan secara diametral, bertolak belakang betul dengan orang beriman. Sami'na wa ata'na. Nah, problemnya di situ nanti akan supaya paham, problem antara orang kafir dan orang munafik itu sama. Problemnya adalah problem hati. Nah, maka tadi terjemahan yang dibaca oleh Pak Farid tadi diresapkan kepada orang-orang itu kecintaan, kesenangan menyembah patung yang berupa anak sapi. Nah, ini cerita Allah mengangkat kisah umatnya Nabi Musa. Kenapa Allah ketika bicara kafir mengungkap kisah masa lalu? Ini untuk menunjukkan bahwa kekafiran itu sejak dulu sampai nanti kiamat kurang 2 jam juga begitu. Sikapnya selalu sami'na wa asoyna. Mau dengar tapi tidak mau patuh, tidak mau taat, ya, nggak mau taat. Nah, yang ketiga nih yang menarik, ya, yang menarik perhatian adalah sikap orang-orang munafik. Nah, sikap orang-orang munafik itu mereka menyatakan sami'na wa hum la yasma'un. Nah, itu Pak Miko, Pak Farid, Bapak Ibu bisa dibaca di surat Al-Anfal. Di surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat yang ke-8. Ya. Surat yang ke-8. Nah, di sana di ayat 21. Tapi sekaligus baca ayat 22, karena ayat 22 itu gambaran yang buruk
yang Allah berikan ya kepada orang-orang munafik. Boleh dibaca terjemahnya? Ayat 21 sampai 22. Ya. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik dan musyrik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan atau tidak mengamalkannya. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang bergerak di atas bumi, dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mau mendengar dan tidak mau mengatakan kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Nah, itu gambaran buruk orang munafik, na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak ada kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, sahabat kita yang munafik. Karena munafik itu digambarkan oleh Allah yang di ayat 22 itu, inna syarrad dawabi. Ad-dawab itu adalah binatang melata. Ya. Seburuk-buruk binatang melata adalah yang bisu, tuli, dan tidak berakal. Coba bayangkan yang namanya binatang melata berakal saja seperti apa, namanya juga binatang. Apalagi ini bisu, tuli, tidak berakal. Itu Allah memberikan kalimat yang buruk untuk orang-orang munafik. Ya, untuk orang-orang munafik. Nah, sikapnya mereka itu karena sami'na wahum la yasma'un. Sepertinya kalau diseru agama, kalau diseru ibadah, diseru kebaikan, ya, itu ya saya dengar, mangga, ya siap. Tapi hatinya ingkar, ya, hatinya tidak mau. Padahal yang mampu menyetir perilaku manusia itu hati. Kalau hatinya ingkar walaupun mulutnya iya, nggak akan terjadi. Nah, karena dominasi aktivitas manusia itu digerakkan oleh hatinya. Kalau hatinya baik, begitu kata Nabi, maka tindakannya akan baik. Kalau hatinya buruk, tindakannya akan buruk. Itulah pengaruh hati, rohani. Ya, rohania kita. Makanya tadi ayat 11 surat Al-Mujadilah itu pendamping intelektual yang paripurna adalah keimanan yang paripurna, dan itulah yang akan menjadikan manusia sangat mulia. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang munafik sama orang kafir itu problemnya sama, problem hati. Ya, hanya bedanya kalau orang munafik itu istilahnya hatinya kotor dan berpenyakit. Tapi kalau orang kafir itu hatinya mati. Ya, hatinya mati sehingga memang tidak bisa sedikit pun melihat kebaikan kebenaran. Nah, yang menarik adalah kenapa kok orang itu bisa munafik? Pertanyaannya begini, pertanyaan kritisnya. Munafik itu kafir apa bukan? Bukan. Bukan kafir. Nah, tapi apakah muslim? Belum tentu juga. Tapi secara fisik, secara lahiriah, dia muslim. Secara lahiriah muslim. Nah, kenapa seorang muslim jadi munafik? Yang pasti bukan orang kafir. Orang kafir sudah tersendiri. Munafik ini justru muncul dari lahiriahnya Islam, tapi kemudian hatinya ingkar sehingga tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Pertanyaannya adalah mengapa seorang muslim jadi munafik? Karena imannya hanya sampai di mulut, tidak sampai di hati. Nah, itu ayat 10 di surat Al-Hujurat, ya. Ayat 10 surat Al-Hujurat. Itu yang memberikan penjelasan. Orang munafik itu adalah orang yang imannya sampai di mulut saja, tapi tidak nyampe hati. Padahal orang itu walaupun mulutnya mengatakan siap, tapi kalau hatinya tidak mendukung, artinya ingkar, dia tidak akan melakukan apa-apa. Karena orang baru mau bertindak itu kalau yakin. Nah, keyakinan itu ada dalam hati, tidak ada dalam ucapan. Kalau hatinya yakin bahwa langkah ini akan membawa keberuntungan, dia akan mengerjakan. Sebaliknya kalau dia yakin bahwa langkahnya akan mencelakakannya, dia akan menarik diri. Nah, makanya yang menyebabkan orang munafik adalah imannya tidak masuk di hati. Nah, itu ayat 10 surat Al-Hujurat. Kasus orang Badui zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qalatil a'rabu amanna. Ya.
orang-orang Arab Badui itu datang kepada Rasulullah untuk menyatakan kami beriman. Walakin kulu aslamna. Jangan kamu katakan iman, tapi baru katakan Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk di hati. Jadi seorang muslim, walaupun sudah syahadat, ini bahayanya, tapi kalau imannya belum betul-betul masuk di hati, itu bisa menjadikannya malah munafik. Makanya di ayat 14 kayaknya itu, Pak. Ya, ayat 14, betul. Saya salah sebut, ayat 14. Kalau ayat 10-nya tentang ukhuwah, ya. Ayat 14, betul. Nah, ayat 14 surat Al-Hujurat ini, Pak Farid, itu mirip dengan ayat, coba lihat kembali ke surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ayat 9, ayat 8 ya. Ayat 8. Ayat 8 ya. Jadi ayat 8 itu penjelasannya ada di ayat 14 surat Al-Hujurat yang tadi dibetulkan penyebutannya saya salah sebut ayat 10. Yang benar adalah ayat 14 surat Al-Hujurat. Ya. Itu 3 kelompok respon manusia terhadap seruan Muslim kafah. Orang beriman menyatakan sami'na wa ata'na. Orang kafir menyatakan sami'na wa asaina, jelas menolak. Nah, orang munafik menyatakan sami'na wa hum la yasma'un. Ya, wa hum la yasma'un. Mereka seperti mendengar tapi sesungguhnya tidak mendengar. Nah, pertanyaan begini. Mendengar dan tidak mendengar itu sesungguhnya fungsi apa? Kalau kita pada umumnya ya telinga untuk mendengar. Tapi kalau untuk merubah perilaku tidak tergantung telinga rupanya. Nah, gitu ya. Tidak tergantung telinga, tapi itu tergantung hati. Walaupun kita hanya baru punya ungkapan berbicaralah dari hati ke hati. Ketika ada konflik, kemudian didamaikan, dinasihati juga susah, lalu disarankan coba ajak bicara dari hati ke hati. Nah, kita belum punya ungkapan yang baku, yang sudah populer. Cobalah dengarkan dengan hatimu. Biasanya gitu. Kalau mangkel malah mengatakan kupingmu mendengar apa enggak? Padahal kupingnya mendengar. Tapi karena hatinya tidak mendengar, tidak membawa perubahan apa-apa. Contoh yang nyata, Pak Miko. Contoh yang nyata. Masjid-masjid itu kan loudspeaker-nya kan kenceng-kenceng. Gitu ya. Salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Kan itu dengar kupingnya. Tapi kenapa tidak melangkah ke masjid? Jadi problem apa kalau gitu? Hatinya tidak mendengar. Gitu Pak Farid ya? Betul. Ya, jadi kupingnya mendengar tapi hatinya tidak mendengar. Cuman na'udzubillah, mudah-mudahan ini tidak dikelompokkan sebagai minal munafikin lah oleh Allah. Na'udzubillah. Sebab memang tanda-tandanya itu hampir-hampir mirip. Kamu dengar azan nggak? Dengar. Tapi karena hatinya malas dan ingkar, nggak datang juga. Kakinya menjadi berat, udara makin terasa dingin. Padahal itu sebenarnya perasaan belaka. Nah, gitu. Kalau di tempat saya karena dingin katanya, Pak. Oh, karena dingin ya. Suhunya kalau subuh 15 derajat, Pak. Oh, begitu ya. Padahal itu kalau dingin kemudian dilawan dengan mandi air dingin malah hilang. Ya. Kalau nggak percaya, ya. Kalau nggak percaya coba itu. Kalau begitu bangun tidur jam 2:30 mandi pakai air dingin. Nah, untuk seminggu pertama mungkin penyesuaian, tapi minggu berikutnya dijamin justru nanti menjadi deteksi kondisi tubuh. Kalau pagi bangun tidur mandi, setelah itu tidak dingin berarti fit. Tapi kalau setelah mandi itu dingin, nah itu pertanda kurang fit. Nah, tubuh itu didesain oleh Allah punya daya adaptasi yang sangat tinggi. Nah, gitu, punya daya adaptasi yang sangat tinggi. Makanya kalau dibiasakan bangun tidur terus mandi itu, nah, itu tubuh akan bisa menyesuaikan, Apalagi kalau kita resap-resapi, ini nanti bagian dari
mungkin kajian-kajian entah kapan berikutnya, bagian dari muhasabah evaluasi. Kalau kita ke kantor tidak rela, mungkin nggak tega kalau tidak mandi. Tapi persoalannya kenapa mau sholat itu rela dengan tidak mandi, hanya sekedar wudhu. Nah ini juga ini bagian dari kekafahan Muslim kita. Nah itu nanti ada yang namanya muraqabah, kesadaran kolbu di hadapan Allah. Saya ini mau sholat. Sholat itu menghadap Allah. Allah Maha Suci yang telah memberikan segalanya. Maka tidak layakkah kalau saya ini sholat mewajibkan diri dalam keadaan paling suci. Maka bangun tidur, segera mandi, baru menghadap Allah. Nah itu nanti akan memberikan nuansa spiritual, akan memberikan nuansa rohani yang sangat berbeda. Orang-orang yang sudah sampai kepada kebiasaan-kebiasaan begitu. Mudah-mudahan Allah, Bapak-bapak Ibu sudah sampai ke sana. Ya, sudah sampai ke sana. Ini sekedar penguatan saja. Baik, itu retiga respon. Nah, nanti sami'na wa atoknanya itu, begitu. Sami'na wa atoknanya itu kualitasnya kualitas di mana? Nah, gitu. Pak Miko, Pak Farid, Pak Fauzi pernah dengar ada berapa sih level-level ketaatan kepatuhan itu? Ya, taat patuh itu ada berapa level? Mungkin pernah membaca referen, mungkin pernah membaca buku dan lain-lain atau dengarkan kajian. Orang patuh dan taat itu ada berapa level sebenarnya? Ini kalimat yang biasa kita ucapkan, taat, patuh, disiplin, nah gitu. Nah, dalam agama Islam, kepatuhan dan ketaatan itu ada 3 level. Ada 3 kualifikasi. Ada kepatuhan terbaik istimewa, ada kepatuhan yang sekedar baik, nah, ada kepatuhan yang kelasnya paling rendah. Bolehlah kepatuhan kelas 1 paling baik, yang kemudian di bawahnya, yang kemudian di bawahnya lagi. Nah, ketaatan sami'na wa atokna yang terbaik itu adalah sami'na wa atokna karena cinta. Nah, gitu ya. Maka ada pelajaran mahabbah. Kalau orang punya cinta, maka kepatuhannya adalah pasti kepatuhan yang paling tidak ada bandingannya. Paling tinggi. Maka di kalangan para ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf itu, ada ungkapan, laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau saja cintamu itu suci dan tulus, pasti kamu akan menaatinya. Karena apa? Karena Allah mendesain kolbu manusia itu begitu. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena Allah mendesain kolbu manusia, bahwa manusia itu pasti akan patuh penuh apabila dia menyintai apa yang harus dipatuhi. Pendek kata, kalau orang cinta sesuatu, segala cara, segala daya upaya, segala pengorbanan ditempuh untuk mewujudkan kecintaannya. Nah, maka dalam agama begitu. Kalau orang cintanya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, pasti ibadahnya nomor 1. Tidak ada bandingannya. Itu kecintaan yang kepatuhan yang istimewa. Nah, di bawahnya itu kepatuhan yang baik. Ya, sudah baik sih, tapi tidak istimewa. Yaitu patuh karena sadar. Taat karena sadar. Ini sudah baik, tapi belum yang terbaik. Nah, cirinya kalau patuh karena cinta itu tidak memperhitungkan apapun. Pokoknya sami'na wa ata'na. Tidak peduli apa dingin, apa segala macam, dan segala macam. Tapi kalau kesadaran itu tadi masih hitung-hitungan. Ini wajib apa sunnah sih? Nah, gitu-gitu. Itu kepatuhan yang hitung-hitungan. Ini wajib apa sunnah? Nah, begitu. Sudah jelas dilarang, kadang-kadang ada nggak sih celah untuk bisa dilaksanakan? Nah, begitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu patuh taat karena kesadaran. Nah, yang paling rendah, ya, sami'na wa ata'na, yang paling rendah itu adalah patuh karena terpaksa.
Ya, patuh karena terpaksa. Itu level-level 3 kepatuhan. Patuh karena cinta, mahabbah dalam bahasa tasawuf, ada patuh karena kesadaran, itu level di bawahnya, dan patuh karena terpaksa, itu level kepatuhan yang paling rendah. Karena nanti ujung-ujungnya terpaksa itu menjadi tidak ikhlas, padahal ikhlas itu adalah ruhnya ibadah. Baik, itu yang saya sampaikan. Mungkin ada diskusi atau tanya jawab, atau dianggap cukup, karena waktu asar sudah masuk barangkali ya? Hampir. 10 menit, sekitar 10 menit lebih lah. 13 menit lagi. Baik, ada pertanyaan? Barangkali Baik, ada. Dipersilakan jika ingin menyampaikan pendapat atau bertanya dalam forum ini, kami persilakan langsung saja. Saya mungkin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan Pak Harid. Karena tadi dalam surah Yasin ada disebutkan jangan sesungguhnya setan itu musuh kita. Itu ada ayat di dalam surah Ibrahim ayat 22 itu Pak. Ya. Itu bagaimana ucapan setan ketika sama-sama masuk ke neraka. Mungkin Bapak bisa menguraikan sedikit Bapak. Iya. Ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba dibaca terjemahnya surat Ibrahim tadi. Ayat berapa Pak? 22 ya? Ayat 22. Boleh dibaca terjemahnya? Sebentar Pak, saya cek apa nih dulu. Ayat 22. Ya. Sebentar Pak. Ayat 22, setan berkata ketika urusan hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku mengingkarinya. Tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadapmu kecuali aku sekedar menyerumu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu janganlah kamu mencercaku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menjadi penolongmu dan kamu pun tidak dapat menjadi penolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapatkan siksa. Lihat sana. Iya. Orang-orang zalim itu adalah orang yang berdosa. Orang yang berbuat dosa adalah orang yang menzalimi diri sendiri. Ya, dan sebabnya adalah mengikuti perbuatan setan. Setan memang selalu menarik. Nah, untuk membahas ayat ini, Pak Farid coba dibuka surat Qaf. Dibuka surat Qaf. Surat Qaf itu surat yang ke-50. Surat yang ke-50. Pak, ayat berapa Pak? Nah, surat Qaf itu ayat surat Qaf. Surat Qaf. Ayatnya itu menarik itu surat Qaf itu. Itu ketika hisab sudah selesai, orang-orang yang terlanjur mengikuti bujukan setan, dia mencoba membuat alibi di hadapan Allah. Ayat 23 kali Pak ya, ayat 24. Coba di situ. Kalau ayat waqala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Mungkin 23. Malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar keras kepala. Iya. Sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, bersikap ragu-ragu, dan mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras. Stop sampai di situ. Nah, ketika orang-orang yang zalim itu nyata-nyata menghadapi siksa, nah dia mencoba mengambil alibi di hadapan Allah. Wahai Allah, harusnya bukan saya yang disiksa, karena saya ini hanya karena digoda oleh setan. Harusnya iblis setan itu yang seharusnya disiksa. Tapi setan menjawab. Nah itu berikutnya Pak. Ayat 27. Setan yang menyertainya berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Stop sampai di situ. Kira-kira setan itu seperti di ayat
22 yang Bapak sebutkan tadi, saya itu tidak betul-betul menggoda, hanya mencolek sedikit. Cuman dia yang terlalu berminat saja. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu tuh setan berbantah. Tapi itu tidak berlaku. Maka coba ayat berikutnya. Allah menjawab dengan lantang dan tegas. Allah berfirman, janganlah bertengkar di hadapanku. Dan sungguh dari dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusanku tidak dapat diubah dan aku sama sekali tidak menzalimi hamba-hambaku. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada mereka neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, adakah tambahan lagi? Itu jahanam tadi, nyambung dengan surat Yasin tadi. Ya, hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Itu ayat di surat Qaf yang baru terjemahnya dibaca oleh Pak Farid. Itu ya lucu tapi ngeri tapi lucu. Lucunya apa? Allah itu memberikan gambaran, sudah kalian tidak usah berdebat, keputusanku nggak bisa diganggu gugat. Nah, maka Allah itu bertanya, padahal Allah kan sudah tahu, jahanam masih muat apa enggak? Ini masih ada nih calon penghuninya, kira-kira begitu. Halim talati. Ya, apakah kamu sudah penuh wahai jahanam? Jahanamnya juga bukan jawab sudah atau belum, malah bertanya, apakah ada tambahan lagi? Saya siap menampung. Kira-kira begitu, Pak Farid. Masya Allah. Nah, itu ayat-ayat. Nah, ujungnya apa? Orang yang begitu tadi, yang munafik, yang terbawa oleh setan, yang sudah berdebat tadi, ujungnya sama. Nah, tolong satu ayat lagi, Bapak rujuk di ayat surat Al-Hasyr. Maka akibatahuma finnari khalidaini. Dua kelompok itu walaupun berdebat sama-sama masuk neraka. Surat Al-Hasyr. Nah, surat Al-Hasyr. Jadi lupa. Surat Al-Hasyr. Al-Hasyr. Al-Hasyr itu 59. 28 ya. Surat 59 kalau tidak salah di ayat 17 coba. Atau mungkin ayat mungkin ayat 17. Bahkan menarik sebelum ayat 17. Ya, perumpamaan bujukan orang-orang munafik pada kaum Yahudi seperti setan ketika berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Ketika orang itu kufur, ia berkata, sesungguhnya aku terlepas darimu. Karena sesungguhnya aku takut pada Allah. Itu kelakuan iblis. Jadi di dalam surat Al-Hasyr itu, Allah menyamakan antara orang munafik dan iblis. Sama-sama. Dia yang menyerumuskan, tetapi kalau orang yang dijerumuskan celaka dan komplain, dia mengatakan, enggak, saya tidak menggoda, cuma sedikit nyolek saja. Itu karena kamu yang terlalu berminat aja sehingga mengikuti. Nah, dia lepas diri. Ya, lepas diri. Kama salis syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Nah, ujungnya ayat 17, kedua kelompok yang disamakan itu iblis sama orang munafik, yang tergoda dan yang menggoda apa ujungnya? Ayat 17 Pak Farid. Maka kesudahan bagi keduanya, setan dan manusia yang mengikutinya, bahwa keduanya berada dalam neraka, kekal di dalamnya. Itulah balasan orang yang zalim. Jelas ya. Nah, tadi ayat 22 surat Ibrahim tadi juga disebutkan orang yang zalim itu azabnya pedih. Ini sama dengan ayat 17 surat Al-Hasyr. Nanti ada kan dua-duanya masuk jahanam nih, ya, masuk jahanam. Orang kafir masuk jahanam, orang munafik masuk jahanam, apalagi iblis. Nah, nanti itu ada istilah al-jahannamiyun, para alumni jahanam. Ya, para alumni jahanam nanti kalau pembahasannya masuk ke surat Al-Hijr, ya, surat Al-Hijr itu nanti ya ada ayat yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu kalau sudah terlanjur masuk neraka bersama orang-orang Islam,
Tapi orang Islamnya karena tidak lurus tadi itu, tidak siratal mustaqim, maka masuk ke neraka juga. Nah, setelah sampai di neraka, orang-orang kafir itu membuli mereka, ya, membuli orang-orang Islam, orang iman tapi tidak lurus sehingga menjadi munafik, masuk ke neraka jahanam. Nah, setelah di neraka dikatakan kepada mereka, loh kamu kan dulu Islam, kamu kan dulu zikir la ilaha illallah. Apa gunanya itu semua kok kamu juga masuk neraka bersama saya? Allah tidak rela pastinya. Allah tidak rela mendengar orang-orang yang zikir walaupun nakal itu dibuli seperti itu. Maka kemudian orang-orang itu dikeluarkan dari neraka, memerintahkan malaikat itu orang-orang itu keluarkan yang dibuli oleh orang-orang kafir. Nah, diselamatkan dari neraka, masuk surga. Nah, itu di jidatnya ada tulisan Al-Jahannamiyun, ahli surga tapi alumni Jahannam. Masya Allah. Itu nanti kalau ada kesempatan kita bahas itu lebih lanjut kalau ada kesempatan. Baik, begitu Pak Farid ya. Ya, terima kasih banyak Bapak. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, ada lagi? rekan-rekan silakan, ada lagi? Kita masih punya waktu 1 menit lagi. Iya, baik. Kalau tidak ada, mungkin Pak Ustadz bisa juga memberikan closing-nya sambil mengantarkan doa untuk kita semuanya. Ya, baik. Alhamdulillah, ucapan yang sangat benar ketika Pak Miko, Bapak Ibu membuka acara, memberikan sambutan, ngasih pidato, kuliah, kajian, seminar, dan lain-lain. Kalau mengatakan, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan, terutama karunia iman dan Islam. Itu sudah benar. Itu kalimat yang sangat-sangat benar. Dasarnya nanti bisa dibaca ayat 67 atau 78 surat Al-Hujurat yang menyatakan iman adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itulah yang akan menjadi modal kehidupan sehingga mampu menjadi Muslim kafah, ya, menjadi Muslim kafah. Allah As-Salam menetapkan agama Islam, isinya jalan keselamatan agar manusia mampu kembali selamat ke rumah asalnya, yaitu surga, dan itulah wujud ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan doa, Allahumma barik lana fi umrina, wahai Allah, berkailah umur kami, wa barik lana fi ilmina, berkailah ilmu kami, wa barik lana fi a'malina, berkailah amal karya kami, wa barik lana fi rizkina, berkailah rizki kami, wa barik lana fi ahlina wa auladina wa dzurriyyatina, berikanlah keberkahan keluarga kami, putra-putri kami, dan seluruh keturunan kami ya Allah. Wa barik lana fi kulli ma a'taitana, berikanlah keberkahan apapun yang Engkau karuniakan kepada kami. Allahumma tawwil a'marana fis sihhati wal afiyah, panjangkan usia kami ya Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Wa tawwil a'marana fin najahi was sa'adah, panjangkan usia kami ya Allah dalam keadaan sukses dan selalu bahagia. Wa tawwil a'marana fil ibadati wal khairi was salamati wa husnil khatimah, panjangkan usia kami ya Allah untuk senantiasa istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam segala kebaikan. Lindungi kami, selamatkan kami dari segala mara bahaya kehidupan ya Allah, dan jika saatnya tiba harus kembali kepadamu, berikan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kesempatannya, mohon maaf atas segala khilaf dan alfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.